Ya, kita akan membahas lebih lengkap mengenai informasi ini bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Dr. Tirta Mandira Hudi, selaku dokter dan juga influencer. Selamat pagi Dr. Tirta. Ya, pagi. Sudah terhubung juga bersama kami, ada tenaga ahli utama KSP, Bang Dhani Amrul Ihdan. Selamat pagi Bang Dhani. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Tirta. Ya, selamat pagi Bang Dhani. Assalamualaikum. Ya, saya mau ke Dr. Tirta terlebih dahulu. Dr. Tirta, tentu ini menjadi kabar duka buat kita seluruh warga Indonesia mendengar informasi ada 100 dokter yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini dinyatakan meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Kalau Dr. Tirta melihat hal ini mewakili teman-teman dan juga rekan-rekan dokter seperti apa? Kalau dari saya sendiri, subjektif saya, dan tentu kita harus berduka dan memaknai perjuangan mereka yang telah gugur itu secara lebih dalam. Ada 3 poin yang bisa kita petik dari 100 orang, baru dokter ya itu, belum perawat dan belum paramedis yang telah gugur dalam melayani masyarakat. Yang pertama adalah kok bisa gitu loh, kok bisa 100 orang dokter itu wafat dalam peperangan melawan COVID ini. Kita tentu harus evaluasi tentu mengenai jam terbang itu, dan itu kalau nggak salah di Ikatan Dokter Indonesia sudah ada mitigasi untuk yang residen. Kemarin kita harus apresiasi juga langkah Kemenkes Pak Terawan yang keliling ke fakultas-fakultas kedokteran untuk memberikan insentif bagi para teman-teman PPDS atau residen. Jadi keselamatan nakes itu kita harus cek dulu kesiapan APD-nya, terus kesiapan fasilitas kesehatannya. Yang kedua tentu melonjaknya kasus yang terus-terusan terjadi. Proses kan belum selesai. Jadi tentu ini harus meningkatkan kesadaran bersama juga, terutama seluruh masyarakat di Indonesia untuk terus konsisten menjalankan protokol, yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tentu dilengkapi juga menjaga gizi yang seimbang dan jaga suplemen. Jadi jangan sampai protokol itu dilupakan sehingga nanti kita kemana-mana membawa virus dan kita ke rumah sakit orang nggak tahu kalau kita membawa virus. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah kita harus selalu stop menyalahkan sih di lingkungan masyarakat, karena nakes ini tidak untuk dihujat tempatnya. Kita itu tidak membuat kebijakan dan kita ini melayani posisinya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang dipertanyakan, itu adalah tempatnya, ranahnya para pembuat kebijakan. Dan jujur yang paling penting untuk saran buat pemerintah, tentu harus yang paling penting itu dari kami sih meminta kalau bisa itu swab dan PCR itu dipermurah dan dipercepat waktunya. Jadi kan selama ini masih berhari-hari. Yang membuat kendala itu adalah PCR swab, itu masih di angka lebih dari sehari. Ya mengakibatkan ketika orang ini misalkan dilalai, kalau orang Jawa positif, orang ini itu, orang Indonesia kan masih bilang, Mas ini kalau swabnya masih dicek, tolong ya di rumah dulu, itu kalau gejalanya ringan. Kalau di rumah sakit kan enak ya, dia langsung di lock. Nanti di rumah dulu, nah orang kan di lock migrasi susah, akhirnya kemana-mana, sempat kemana-mana ternyata positif. Nah orang ini selama 2 hari 3 hari yang nunggu swab ini yang agak deg-degan. Makanya kalau bisa, saran banget buat pemerintah, ini swab PCR tolong dipercepat, jadi waktunya 1-3 hari. Dan kalau misalkan kita mengedepankan 3T, yaitu test, tracing, treatment, tentu wafatnya nakes ini akan bisa diminimalisir. Dan ini harus menjadi refleksi bersama. Moga-moga sih 100 yang gugur ini kalau bisa ya tetap dikenang ya sampai kapanpun ya, karena ini memang yang lumayan tertinggi rate-nya di Indonesia. Dok, kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dokter yang lain gitu, angka 100 gitu ya, soal angka 100 ini, yang terjadi apa sih dok di lapangan gitu? Apakah karena semua si dokter-dokter yang meninggal ini, tenaga medis yang meninggal ini, kerjanya memang sudah overwork, kemudian fasilitas, kemudian infrastrukturnya juga mendukung, akhirnya angka 100 ini kita dengar hari ini? Kalau dari kita sih, kalau teman-teman bisa lihat dari grafik, sebenarnya ini kayak gunung es ya. Kalau saya teman ngobrol dengan kemarin Dr. Benny itu salah satu dokter di Medan yang dia juga ID pusat juga, dia sebagian legal. Dan saya juga ngobrol dengan Pak Dito, dia mitigasi residen, Satgas mitigasi residen bareng Dr. Adib juga dan Dr. Daeng juga ngobrol, kepala ID. Intinya itu adalah ini kayak gunung es. Jadi dokter-dokter kita itu kan
melayani terus-terusan, dan jam terbangnya kan luar biasa ya. Satu dokter terutama SP paru tuh, bayangin satu SP paru tuh bisa melayani puluhan ribuan pasien lah. Nah kalau wafat kan akan ada banyak pasien rugi. Ditambah dengan pasien yang datang itu rata-rata tidak tahu kalau dirinya COVID. Ditambah kasus lain itu kelelahan. Jadi kayak pasien yang datang kelelahan, terus akhirnya imunnya drop karena kelelahan tersebut. Ada juga yang ada karena penyakit komorbid, tapi ada juga yang nggak kelelahan. Jadi berbagai faktor, dan akhirnya karena rumah sakit ini kan tempat infeksius ya. Kalau orang masuk rumah sakit itu udah auto kuning, yellow zone. Terus ketemu orang-orang yang tidak tahu dia COVID. Kita kan prinsip dokter melayani dulu. Ya padahal kita tetap pakai APD aja lengkap, tetap masih bisa terkontaminasi. Nah akhirnya kenalah COVID tersebut. Nah karena kita juga di tempat infeksius juga, akhirnya kena sampai ke fatal ya. Jujur aja kalau COVID itu kan 80% ringan, 20% berat. Nah kenapa dokternya bisa berat? Ya karena ibaratnya tembok kita tuh kan tergerus. Ibaratnya kalau COVID itu anak panah, dokter itu temboknya kan kayak tembok yang kena air hujan terus. Lama-kelamaan tembok tersebut akan lapu dan akhirnya anak panah jebol kan. Nah ini yang menjadi masalah. Nah supaya kedepannya nggak ada ya tentu keselamatan nakes, yang kedua edukasi. Jadi SOP diperbaiki supaya kalau masyarakat sadar, dan edukasi itu garda terdepannya masyarakat itu sendiri. Dan tentu fasilitas kesehatan disiapkan, dan SOP keselamatan nakes itu diperkuat, sama swab test diperkencang. Itu sih solusi satu-satunya. Sama tolong mumpung ada Pak Dhani, untuk pembuatan kebijakan urgensinya tolong diprioritaskan ada 3. Yang pertama yaitu peningkatan tes swab, kedua pengencangan edukasi di seluruh media 3M, yang masker kemarin harus diapresiasi oleh Kemenkes, gerakan 1 juta masker. Sama yang terakhir, pemulihan ekonomi harus paralel. Jadi bukan ekonomi yang dibikin, tapi paralel. Gitu ya. sih. Saya mau minta tanggapan Bang Dhani. Bang Dhani, tadi ada untuk pemeriksaan tes swab yang memang harus masif, dan juga satunya lagi adalah peningkatan kesadaran dari masyarakat. Tanggapan pemerintah? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga semua tenaga medis kita yang wafat menjadi amal jariah yang bermanfaat dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan kita pemerintah harus terus hadir dengan komitmen yang kuat, dengan kebijakan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua tenaga medis kita. Sebagai garda terpenting dalam penyelesaian penanganan COVID ini, tentu negara harus concern dan tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk membuat kebijakan yang 100% sebetulnya bisa mengamankan teman-teman semua ke depannya. Jadi kami berpikir untuk bicara perbaikan ke depan, apa yang disampaikan oleh Dr. Tirta tadi itu sudah baik sekali, Dok. Itu memang arahnya harus kita bersama-sama ke sana. Satu, permasalahan soal tes PCR secara berkala kepada para dokter, tentu itu harus kita tingkatkan. Sebagai contoh kan kayak seperti RSCM itu memang ada budget untuk mengalokasikan pelaksanaan tes PCR bagi tenaga medisnya, terutama bagi tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pasien COVID. Itu diberikan tes PCR berkala secara gratis ditanggung oleh RSCM. Karena RSCM memang punya budget untuk itu. Nah, tapi kan rumah sakit lain kan tidak punya budget untuk itu. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengupayakan, kita bicara ke Kementerian Kesehatan agar bisa mengalokasikan budget ini ke depan agar bisa mendapatkan subsidi lah PCR bagi tenaga medis ini, apakah subsidi atau keringanan, apapun namanya, yang jelas ini harus diberikan secara masif, secara berkala kepada tenaga medis. Yang kedua, soal APD tentu kita juga melihat sudah semakin membaik distribusinya, namun kan kita juga harus melihat kualitasnya. Kualitas APD juga mesti harus diperhatikan agar jangan sampai kualitasnya juga under standar. Yang ketiga soal masker ya. Nah, soal masker ini juga sangat penting ya. Saya melihat juga masker juga untuk tenaga medis yang khususnya menangani pasien COVID yang ada di zona kuning ataupun zona merah apalagi, itu sebaiknya sih maskernya masker N95 ya, yang lebih safe. Dan karena banyak juga di zona-zona merah maskernya tidak gunakan masker N95, tentu itu kan berisiko juga terhadap transmisi COVID pada pasien. Nah, ini juga kita harus buat standar dari APD maupun masker
bagi tenaga medis yang melayani pasien COVID langsung. Oke. Masker N95 Bang lah Dhani. itu sebagai standarnya. Bang Dhani Ya. gini, angka 100 kan sudah kita dengar ya bersama-sama dari Ya. PBID. Tadi Bang Dhani sudah Ya. akan menjelaskan kebijakan yang akan diambil. Tapi untuk sementara sekarang skenarionya bagaimana Bang Dhani? Mengingat kalau tadi Dokter Tirta bilang tenaga medis, dokter terutama kan kelelahan. Dan semuanya juga jumlah dokter terbatas, rumah sakit pendanaannya terbatas. Nah, setidaknya yang bisa dilakukan sekarang, Bang Dhani, apa gitu? Ya, itu seperti langkah yang tadi disampaikan juga oleh Dokter menyampaikan tadi kan Pak Terawan juga sudah keliling ya ke fakultas kedokteran, ke teman-teman swasta juga, dokter-dokter di rumah sakit swasta juga. Ini kan eranya elaborasi, karena sebenarnya SDM-nya ini sebenarnya masih kurang. Oke, soal bed sudah ditambah, ruang isolasi sudah ditambah, tapi juga rasio jumlah tenaga medis ini, dokter, perawat, maupun penunjang lainnya masih kurang. Sehingga mereka kelelahan karena menangani pasiennya juga overload gitu loh. Nah, ditambah lagi mungkin tentu kan kalau orang kelelahan imun tubuhnya juga kan turun. Nah, itu Bang Dhani. Itu yang ditekankan dan dipertanyakan Bang Dhani, karena logikanya kalau jumlah tenaga medis terbatas dan lain sebagainya, otomatis ini angka kasus positifnya harus juga ditekan dong, logikanya. Iya, betul. Makanya di masyarakat, di samping juga program 3M, pemerintah juga kan sekarang kita mengevaluasi nih dengan angka 3 hari terakhir ini sudah 3.000 terus kan, ini kan sudah terutama di DKI ya, itu kan pertumbuhannya eskalasinya sangat-sangat tinggi ya. Oleh karena itu kan kita mengevaluasi pembukaan sentra-sentra ekonomi yang tentunya itu menjadi klaster-klaster baru dievaluasi. Optimalisasi pelaksanaan work from home ini juga kita giatkan kembali. Nah, sehingga ini menjadi concern bersama untuk membuat kebijakan yang lebih konkret lagi lah ke depannya gitu. Nah, ini yang kita dorong, kantor staf presiden mendorong kementerian dan lembaga yang terkait untuk mengevaluasi klaster-klaster perkantoran, optimalisasi work from home, dan juga melihat pelaksanaan sub-sub protokol kesehatan yang ada. Karena kan protokol kesehatan ini udah bagus, cuman implementasinya di lapangan kan banyak yang inkonsisten. Nah, oleh karena itu kita minta pemerintah, kantor-kantor pemerintah ini betul-betul lah jalankan protokol kesehatan sebagai role model. Jadi kalau kantor pemerintah, kantor BUMN, itu harus jadi role modelnya untuk konsistensi pelaksanaan protokol kesehatan. Ini didorong. Nah, Bang Dhani nanti kita akan tanyakan ya. Tadi kan Bang Dhani mengatakan protokol kesehatan ini inkonsistensi begitu. Apa jangan-jangan inkonsistensi ini karena memang pemerintah juga melonggarkan sejumlah tempat umum misalnya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap mengenai hal ini Bang Dhani. Usai jeda kami kembali hadir.